Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Pramono Anung. Pramono Anung, ya kita tahulah, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP yang sekarang jadi Gubernur DKI Jakarta. Baru-baru ini dia melontarkan sebuah pernyataan yang bisa diartikan, tergantung siapa yang lihat ya, menyentil Jokowi dan Prabowo. Wih, berani sekarang ya Pramono Anung ya. Ya, kita akan lihat ntar ya. Apa komentarnya yang menurut saya bisa diartikan oleh banyak orang atau netizen lah tepatnya menyentil Jokowi dan Prabowo. Atau jangan-jangan iya gitu ya, nggak tahu deh. Oke, sebelum kita masuk ke sana ada beberapa yang numpang lewat dikit-dikit aja. Kita lihat pertama, ini mengenai kunjungan Jokowi ke beberapa daerah. Kan Jokowi sekarang kan sebut sajalah ada di PSI. Ya, udah jelas lah. Nah, dia kan jalan-jalan nih ke beberapa daerah. Sepertinya PDIP meradang. Wah, Jokowi dituduh mau menaikkan citra PSI, mau merebut para pemilih PDIP agar berpindah ke PSI dan segala macam. Nah, ini Jokowi kan ke NTT ya. Di sini PSI bilang Jokowi ke NTT itu karena rakyat kangen. Ya terserahlah PSI mau ngomong apa kan gitu. Terus anak buah Megawati ya PDIP lah maksudnya ya. Penuhi dulu janjinya hadir di sidang. Jadi di sini PDIP kita juga sudah tahu dalam kasus tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu, dia sepertinya ikut-ikut nyentil soal ijazah palsu itu. Padahal mereka lupa, mereka dululah yang mencalonkan Jokowi jadi wali kota Solo, gubernur DKI, bahkan akhirnya jadi presiden. Loh, sekarang nyentil-nyentil soal ijazah. Berarti selama ini lu orang mencalonkan Jokowi dengan ijazah palsu dong. Oke. Nah, malah sekarang komennya norak menurut saya. Penuhi dulu janjinya hadir di sidang lah, belum dipanggil. Ya, udah komen-komen. Aduh, oke deh. Itulah. Kemudian ini juga Sengkuni satu ini ya. Sengkuni ya Amin Rais lah ya. Dia sebut Mukidi, ya kita tahu siapa yang dimaksud dengan Mukidi. Dia bilang mustahil Mukidi hadir di sidang. Jadi akhiri saja pengadilan Mas Roy dan Dr. Tifa. Udahlah, sudah selesai Mas Ayu. Kemudian di sini apa ini ya? Nah, di sini ternyata sidangnya Tifa, kan kalau Roy itu kan pengecut ya, itu ya juga yang bilang itu bekas pengacaranya Kosinudin, dia tuh buang-buang waktu, ngulur-ngulur waktu, pakai sidang pra-peradilan sampai 3 kali. Mungkin nanti ada yang keempat kali ya, ada yang kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, dicari ya terus supaya dia tidak masuk sidang utamanya. Makanya saya sebenarnya diam-diam salut sama Tifa yang berani menghadapi pengadilan atas kasusnya. Nah, menariknya, di dalam persidangan itu eksepsi dari Tifa ini dikabulkan hakim. Aduh, seneng nih. Mereka pikir Tifa bebas nih, ya. Nah, ini respon pengacara Jokowi soal eksepsi Tifa yang dikabulkan hakim. Nah, kuasa hukum Pak Jokowi salah satunya yaitu Rifai Kusumanegara, ya, dia merespon putusan selah
putusan selah, ya. Jadi dalam persidangan itu ada putusan selah, bukan keputusan akhir ya. Yang mengabulkan nota keberatan atau eksepsi dari TIFA, ya. Rifai menghargai putusan selah tersebut karena merupakan bagian dari koreksi atau check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Dia menjelaskan putusan selah, sekali lagi ya, putusan selah, ya di sela-sela persidangan, bukan putusan akhir ya, hanya mengoreksi surat dakwaan jaksa penuntut umum, bukan menggugurkan perkara atau membebaskan TIFA dari perkara pidana ini. Bukan. Jadi intinya surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa harus dikoreksi. Udah itu aja putusan selanya. Tapi yang namanya Roy Suryo ini senangnya bukan main. Dia bilang eksepsi Dr. Tifa diterima PN Jaktim. Dia berpendapat harusnya berlaku juga buat kasus saya. Lu belum disidang. Nanti lihat sidang lu ada putusan selah serupa nggak? Nggak bisa putusan selah untuk Tifa berlaku sama lu yang banci. Maunya pra peradilan terus. Mana bisa berlaku buat lu? Nggak. Ini putusan selah itu kasuistis, tergantung dari kasus yang sedang dihadapi dan tergantung surat dakwaan dari jaksa. Ya tentu nanti surat dakwaan dari jaksa kepada Roy Suryo ya pasti dengan pengalaman Tifa dia akan buat yang lebih teliti atau lebih bagus lah. Oke? Nah, kita sekarang lihat Mr. Hotman. Namanya keren juga ya, Hotman. Tapi kalau orang bule panggilnya Hotman. Memang orang ini hot nih. Hot dalam arti kata segala macam lah ya, nggak usah saya bahas ya. Kalau bikin berita juga hot ya. Belakangan ini kontennya mengomentari soal bakmi Gajah Mada, bakmi GM ya. Wah ini kok rasanya berbeda. Dia seperti mengutuki keponakannya. Hati-hati lu makan uang gue berapa miliar lu. Aduh, saya lihat kok kontennya jadi konten receh gitu ya. Buat apa ada masalah sama keponakan diangkat ke sebuah konten. Tapi oke lah itu urusan Pak Hotman. Nah di sini yang menariknya Pak Hotman di sini mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus yaitu Pak Febri Adriansyah. Dia mundur. Kalau menurut keterangan Pak Hotman, dia mundur karena dia sebenarnya sedang sakit, mau operasi saraf kejepit, dia diomelin sama dokternya, harusnya harus berobat, tapi tetap kerja menerima job dari Febri, kira-kira gitu. Makanya ini alasan kesehatan dia mengundurkan diri, karena dia harus berobat. Dia upload juga tuh konten lagi di Singapura berobat. Ya udahlah itu mah silakan saja. Tapi ada juga netizen, ketua Maki, bilang rasanya bukan dia yang mengundurkan diri katanya. Febri yang minta dia mengundurkan diri karena melihat komen-komennya yang banyak blunder. Ya, itu kemungkinan katanya akan lebih merugikan Febri ketimbang menolong Febri. Ya, itu kata netizen ya, ketua Maki. Ya. Menariknya juga, pelaporan dari PWI ya ke Polda Metro Jaya tentang ucapan Hotman yang dianggap melecehkan profesi wartawan. Lu punya otak gak? Itu maksudnya. Ya. Itu akan membuat Hotman ini akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Karena laporan resminya sudah masuk. Ya. Ya kita lihat lah ya nantinya ini gimana. Nah ini dia kita masuk nih. Baru-baru ini ya, baru ini 2 hari yang lalu ya. Nah 2 iyalah. 2 atau 3 lah ini ya. Ada berita di Kompas. Pernyataan dari Pak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta. Dia bilang, nggak tahu ini kenapa nih, ini di satu acara PKB kalau saya tidak salah. Ya pasti acara politik ya. Di situ dia berpendapat atau menyatakan pendapat bahwa orang yang tinggalkan partainya tak pernah jadi besar. Di PDIP ada. Nah loh, orang kan langsung cepet ya dia bilang ya. Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi nih disindir dan disentil nih sama Pak Pramono Anung. Karena
persepsinya adalah ini Jokowi meninggalkan partainya. Ini seru nih, ini seru nih. Kita lihat dulu ya. Jokowi itu, Anda boleh cek lah semua berita-berita yang ada, bukan meninggalkan PDIP. Ada pernyataan Pak Jokowi bilang, saya meninggalkan PDIP ke PSI. Saya nggak pernah lihat tuh. Saya bukan lagi bela Pak Jokowi. Sudah saya katakan berkali-kali, saya bukan pendukung Pak Jokowi. Saya pendukung Prabowo. Ya. Jadi jangan bilang, oh Pak Chandra ini pendukung Jokowi sih, bukan. Ya, saya cuma lagi ngulas berita nih ya. Pak Jokowi tidak pernah meninggalkan PDIP. Dia dipecat. Kan selama ini kan dengan bangga PDIP bilang kita pecat karena bla bla bla. Jadi salah kalau bilang Pak Jokowi meninggalkan PDIP. Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Jadi kalau sekarang ini maksudnya menyindir Pak Jokowi, enggak kena Pramono. Enggak kena. Apalagi lu bilang di PDIP ada. Enggak kena. Karena Pak Jokowi kalian pecat, bukan Pak Jokowi meninggalkan PDIP. Catat itu, ya. Tak pernah jadi besar. Sebelum dia dipecat sudah jadi orang besar. Ya sudahlah, itu aja dulu ya. Nah, kemudian siapa lagi nih yang menurut netizen dia sentil? Sentilannya malah nggak kena, berbalik ke mukanya sendiri sentilannya. Prabowo. Karena Prabowo kan meninggalkan Golkar. Kita lihat ini. Berita tahun 2008. Di sini jelas Pak Prabowo bilang, saya keluar dari Golkar. Kemudian dia membesarkan Gerindra, partainya sendiri sekarang, yang mengantarkan dia jadi Presiden RI ke-8. Artinya, ini jelas kalau tadi Pak Jokowi adalah orang yang bukan keluar juga, yang seperti banyak orang mempersepsikan, bukan, dia dipecat. Jadi sentilan Pramono tuh nggak kena menurut saya ke Jokowi. Kalau ke Prabowo pun nggak kena, malah sentilannya ke mukanya sendiri, karena Prabowo keluar dari Golkar, membesarkan Gerindra yang mengantarkannya jadi presiden. Jadi orang besar loh. Jadi di mana? Lu punya pendapat orang yang tinggalkan partainya tidak bisa jadi besar. Dari mana? Dari mana? Kemudian siapa lagi yang pernah keluar dari partainya kemudian jadi besar juga sekarang? Surya Paloh keluar dari Golkar juga. Mendirikan Partai Nasdem. Jadi orang kecil? Enggak. Jadi menurut saya Pak Pramono dalam hal ini mengeluarkan pernyataan yang blunder. Blunder banget. Banget menurut saya, ya. Pak Jokowi bukan keluar, ya, kalian pecat. Nah, kalau yang keluar, saya kasih contoh tadi 2. Prabowo yang terang-terangan bilang saya keluar dari Golkar karena saya nggak cocok lagi. Dia utarakan waktu itu ke Pak Yusuf Kalla yang ketua umum Golkar. Masih santun dia. Beda, mohon maaf, dengan Ahok. Ahok itu keluar dari Gerindra yang menjadikan dia wakil gubernur DKI tanpa pamitan sama Prabowo. Nah, ini dia tidak punya etika. Mohon maaf bagi Anda yang mendukung Ahok. Saya nggak pernah juga tuh dukung Ahok, ya. Anda boleh cek, ya. Kalau sampai saya salah, ya komen aja, komen. Kalau sampai saya salah, dia tidak pernah minta izin sama Prabowo. Dia cuman dipanas-panasi sama wartawan. Jadi ceritanya waktu itu Pak Prabowo dan teman-temannya yang waktu itu kalah Pilpres ya. Pilpres melawan Pak Jokowi. Tapi menang secara jumlah suara di DPRD. Pak Prabowo mewacanakan nanti pemilihan ketua daerah dilakukan oleh DPRD. Ahok tidak setuju. Wah, dia bilang, kalau itu benar begitu, saya keluar dari Gerindra. Nah, ini kan jelas pernyataan orang yang sekali lagi tidak punya etika. Dia orang Gerindra yang menghantarkan dia jadi wakil gubernur. Kalaupun dia nggak cocok sama pendapat Pak Prabowo, nggak usah diumbar ke publik dong.
supaya kelihatan, oh berani nih Ahok nih. Nggak boleh. Etikanya dia hadapi itu Pak Prabowo, minta izin. Pak izin. Pak, kok rasanya jelek Pak kalau ide memilih kepala daerah dari melalui DPRD. Tetap saja Pak dari rakyat. Nggak usah cuap-cuap di luar. Kalau benar itu, saya keluar. Padahal itu kan nggak benar kan, cuma wacana. Dia keluar, dia ngomong juga di depan wartawan, saya keluar. Yang saya baca di media sosial dan juga di media massa, dia baru mengirimkan surat pengunduran diri seminggu setelah dia bicara di depan kamera. Kalau Prabowo jantan, dia datang ke Yusuf Kala, Pak saya mundur ya, karena saya lihat nggak cocok. Ya kan? Oke deh. Nah itu mengulas mengenai pendapatnya Pramono yang nggak tepat, malah menyentil mukanya sendiri ya. Sekarang kita lihat ya, bagaimana pendapat netizen, terutama ini Karni Ilyas. Karni Ilyas bilang 20 tahun lalu, ya saya ngerti lah ini maksudnya Jokowi nih. Gubernur yang datang dari daerah ke Jakarta sepi ajudan dan pengawal. Sekarang ada yang kemana-mana bawa 9 pengawal dan ajudan. Pertanda kemajuan kah? Nah ini saya nggak tahu dia nyentil Pramono atau nyentil gubernur mana nih. Kayaknya menyentil Pramono karena gubernur yang datang dari daerah ke Jakarta 20 tahun lalu. Ya pasti maksudnya Jokowi atau siapalah gitu ya. Tapi yang sekarang kemana-mana bawa 9 pengawal dan ajudan. Pertanda kemajuan kah? Nah, ada komentar bagus di bawah dari orang yang namanya, ini kan boleh aja ya, jangan-jangan kita juga begitu. Pertanda nggak ada kerjaan Pak, katanya. Kalau banyak kerjaan di kantor, ngapain ya jadi pengawal atau jadi gubernurnya, atau gubernurnya nggak pede, harus pakai 9 pengawal. Banyak juga hari ini gubernur bawa pengawal ajudan untuk merekam pencitraan kegiatan mereka. Hehehe. Iya, dia bawa ajudan pengawal untuk bikin konten pencitraan. Astaga. Ya jadi begitu ya Bapak Ibu. Maksud hati ya mungkin mau menyentil Jokowi dan Prabowo, tapi sentilannya kena ke mukanya sendiri. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan, mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.